Kita buat menyerah. Siapa itu? Itu siapa? Siapa itu? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa itu? Siapa itu? Masa ini kena tembok? Gila! Kok lu kayak nangka? Kenapa tuh? Rambutnya begitu. Iya, katanya gue disuruh kesini. Oh iya benar. Saya Dennis Margo siap ke maraton. Asik. Ladies and gentlemen, please welcome Dennis Margo. Kok pakai konfeti? Agak norak ya. Bro, apa kabar lu? Sehat lu? Hah? Gue tamu, jangan lu takut-takutin. Tamu. Gue tamu. Sehat kalian semuanya? Iya, apa kabar bro? Sehat kalian? Ah iya, cari Nui lu. Yuka. Iya. Halo Bang Denso. Gary. Iya. Davi. Ingat nih, tahu nih, harusnya nih, tahu nih harusnya. Dia siapa ya? Ya Allah. Lagi main. Enggak. Tunggu, gue lupa namanya, anjir. Miko. Niko. Soalnya ada teman gue juga sama. Bro. Siapa? Kabar Bang? Erika. Siapa? Ibot, apa kabar? Ibot, dia DJ. Oke. DJ. Tipis-tipis. TP, gue ketemu di Rewind. Klub 36. Kok ini dia? Kok gampang percaya aja sih? Kenapa semua gampang percaya? Kalau nggak ada, nggak ada. Biasa aja. Apa sih? Nyewa. Iya. Wah, begini kondisinya ya. Iya nih. Gue lagi kesel aja kesini. Ini orang nih. Kenapa sih? Tuh orang nelfonin gue mulu. Iya, mau gimana? Lu nya nggak kemari-mari, Blay. Bukan. Si cewek itu nelfonin gue mulu. Lah, Cewek mana? Weh, jangan kabur. kita lari. Enggak. Kenapa lu bilang cewek yang mana? Cewek yang mana apa? Itu cewek nelponin mulu. Nggak ada cewek. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya. Ayo. Sofa aja, Sofa yuk. Kan rusak ini. Rusak, woi. Sorry, banting. Masa lu sengajain, Bay? Sorry. Sama orang lo itu. Tolonglah, ya. Masalah kopi. Rusak. Harga lo itu. Rusak lu, weh. Udahlah, kita pemain semua lah. Udahlah. Nggak bisa dibuka kan? Nggak bisa dibuka. Salah. Cair. Sendal di depan ya? Waduh, keren banget tuh tempatnya ya, sangat berantakan ya. Konfetnya secara closingan masih. Maaf ya teman-teman. Gue bangga lu. Maaf ya. Gila nih. Di podcast gue dia cerita. Di podcast gue dia cerita. Hari ini gue lihat kenyataan. Reza Arab, a man with miracle. Yoi. Iya kan lu cerita. Tahun depan mau gue bubar. Belah internet. Semuanya Rab. Emang lu tuh orang terpilih. Ya. Amin. Enggak, maksudnya anak-anak. Jangan anak-anak lagi. Iya. Ini gue duduk nih. Duduk. Lompat. Kotor juga ya. Jorok ya. Jat, tadi gue mau kesini si Nui mau ikut. Jangan, Bang. Jangan ya? Lagi ada Gris. Oh ini kayak acara TV gitu ya? Ini 24 jam beneran ya? Beneran, Bang. Lu kayak di sini? Baru balik. Lu baru balik? Mantap banget tuh ya? Dari Jambi ya? Dari Jambi. Aduh anjir. Oh jadi kalian sehari-hari di sini terus? Iya. 24/7 English. 24/7. Hari ke Ini hari ke
ke 99. berapa hari lagi? 2 hari. 3 hari 20 menit. Oh ini nih ya? 3 hari 20 menit kalau udah. 3 hari 20 menit. 20 menit itu cara Sebentar kalian lagi ya? kita memasuki hari kedua live 2 hari lagi. 2 hari 4, 5. Gila, keren ya kalian ya. Gue sih salut sih. Gue acungin jempol sih, kalian emang tetap baik sih. Bisa bikin kayak begini kayaknya belum tentu ada yang bisa lagi nih kayak gini. Ya nonton berapa banyak nih ceritanya? 5.050. Gue inget banget itu maraton pertama yang nonton masih 400 orang. Iya. Awal-awal yang Lu pertama. udah ada belum? Ada. 400 orang. Iya, 45. Kalau lagi tidur 500. Iya. Ya 1000 lah. 1000, 2000. Gila sekarang double digit bro, 100.000. Yaudah ya kembali ke. Gue anaknya gak nongkrong, gue udah bapak-bapak. Gue kalau nongkrong tempat clubbing. Gue dapetnya pengen yang pas ada DJ. Iya. Gak ada DJ lagi. Iya asik banget ya DJ ya. Gue pengen fuck-off gitu. Dia mah update banget sih sama drama. Update banget ya. Tapi clipper lu ya, banget sih parah banget ya. Parah lu ngecengin orang lu tempo. Lu bandel banget lu. Orang ngecengin lu. Kapan lagi yang pas edisi DJ terus banyak cewek? Wah, udah habis kan 3 hari. Lu sini dulu. Ini lagi ini. Itu yang lu WA sini lu. Ah, siapa sih? Lu WA lu. WA, oh WA. Iya, lu WA. Ya ampun. Apa tadi? WA. Gak ada sih WA Nah, mana? itu ntar jadi podcast lu. Biasa. Apaan sih? Itu mas ya hidup lah. Sialoy. Ini kita ngapain kalau gini? Ini kopi ya? Ngobrol ya? Iya. Oh, ini ngobrol nih. Ngobrol. Ajak ngobrol nih. Mau nongkrong, mau Ini tidur. ngobrol nih, Ram. Mau ngopi. Ngobrol lah. Aduh. Ngobrol banget nih. Ngobrol tuh. Serius nih. Apa tuh? Tekken. Mana? Itu Tekken. Ini itu Tekken. Main dong. Emang lu bisa main game? Wah. Gamers ganteng ini mah. Ya elah. Dia bisa main game. Tapi Cuman gak jago-jago amat. Iya, main game. Standar aja. Bisa main game. Ayo lu ngundang gua batangan ya di sini aja kali. Puasa juga. Oh ya udah oke. Kasih juga yang sedih. Kaget banget gua. Kurusan lu ya? Parah. Iya. Parah. Lebih ke ini ya, pergumulan batin ya. Asli. Iya, alhamdulillah. Iya. Kok lu berkaca-kaca anjing? Kangen sama lu, Iya. Gue waktu yang kejadian itu gue sedih banget tuh. Lu nggak balas WA gue setan. Yang WhatsApp banyak maunya. Iya Nih. sih. Kopi. Ini kopi siapa? Lu. Iya, cuman waktu itu kan gue juga, maksudnya gimana ya? Ya udah nggak usah dibahas lah ya. Udah lah. Iya. Oke, asik. Kita ngapain nih? Main. QQ ya. Kalian anak muda kalau nongkrong ngapain sih sekarang? Gue kalau zaman dulu sih QQ. Tapi masih nongkrong nggak sih? Bang? Hah? Abang masih nongkrong. Udah kagak gue. Enggak, tapi bener, itu bener pertanyaan bener kayak udah umur segini masih nongkrong apa enggak? Iya kayak nongkrong gue Rap, sama kan lu teman-teman tahu Rap, lu. masih nanya gue udah gak nongkrong. Dulu pas gue masih muda main nongkrong mulu. Kan gue cerita tuh sama dia depan rumah gue cerita gini mulu kan. wah. Iya tiap malam. Ganteng sih Hah? dia. Ganteng sih dia. Ganteng dia superstar real. Kagak emang gue bandel banget dulu. Makanya gue kalau ngeliat kalian dia bandel. ya udah lah gitu. Gua akuin dia bandel dulu. Gue 45 sekarang. Anjir gak kelihatan ya. Iya. Anjing nggak kelihatan Serius, kemana. serius. Kelihatan. Oh, lu kayak kelihatan. Kalau lu malah gua kira malah 52. Ih, maksudnya. Lucu banget lu. Sehat lu. Enggak lah. Ini Bang Densus senang itu ya. Hebat lu. Soalnya lu olahraga kali Bang. Ya iya sih. Iya. Dan mau jawab lagi sih. Ya itu lah. Udah ganteng Cina basket lagi kan. Oh ini baca komentar. Iya salam buat Cio. Buset panjang banget ya. Jadi muda. Kamera zoom banget. Halo baru join Memories. Wendy Cagur. Gua tonjok lo ya Wendy Cagur. Denny Cagur. Oh ini dia cagur. Iya, orang-orang suka ngeledekin gue, dibilang gue Denny Cagur, Denny Canan. Honey. You're familiar. Ya sebenarnya gue jujur ya datang ke sini gue agak-agak nervous. Bacot. Nggak, gini deh, gue cerita dulu nih, gue pembukaan gue ya. Jadi kan sebenarnya kan maraton itu udah gede banget sekarang. Gue ingat kan tadi cerita masih 400, terus gede banget. Gue tuh kan selalu kepengen, cuma kalau udah gede kan terus kita datang jadi turun kan jadi gak enak kan gitu ya. Naik mulu bang. Santai aja bukan kopi kau. Kopi gue.
Enggak Jadi lah, gue enggak pas mau kesini tuh gue mikir-mikir kayak ntar gue datang kesini malah jadi cringe. Enggak. Saya kan seneng. Emang nongkrong sama lu juga dari Bisa kemarin. aja kali ya deh. Apa ya? Nge-lag. Oh, nge-lag. Oh, Iya, iya. banyak juga. Berarti kebanyakan yang nonton. Seru Maksudnya ya? langsung spike gitu. Langsung spike. Anggap aja rumah sendiri, Su. Masa su sih? Manggil Su lu. Celana yang dikasih sama lu sama celana lu yang dikasih sama Ci Olive ke gua masih ada sampai sekarang. Yang One Piece kan? Yang One Piece. Lu suka banget pakai gue lihat ya. Suka banget tuh pakai. Gue pikir, mami bisa lo pegang. Kaget tuh. Gue pikir lu udah nggak ini, apalagi suka. Gue pikir lu bete sama gue. Kagak lah. Iya. Kagak. Gue pikir lu bete sama gue, jadi kemarin tuh kan gue WA. Terus pas gue ya, anjing nggak dibalas-balas. Terus gue akhirnya bilang sama Ci Olive yang ini kayaknya nggak bisa gue yang maju, kamu yang maju. Jadi Ci Olive maju lewat Cynthia ngeceknya. Maksudnya kan kasihan juga ya maksudnya gitu. Cuma gue nggak mau ngambil spotlight gitu kan. Terus si anjing ini bete sama gue ya. Terus gue telepon Selos, lo si Arab bete ya kayaknya sama gue ya. Kagak bang, perasaan nggak ada gitu. Terus kok dia nggak balas-balas ya? Mungkin lagi butuh waktu. Oh, Banyak banget yang gua iya. Lagi gila aja dia gila. banyak banget. Nah soalnya dia kalau dulu ke tempat gua cuy cerita. Kalau ada apa datang. Iya. Tapi tadi laptop yang lu banting itu emang Gue apa? gak tau gue bener atau kagak. Jadi nomor yang 11, 22 sama 33 itu nomor gede. Kembar tuh semuanya. Istilahnya nomor kembar ini gede. Jadi orang yang ada koneksi sama nomor 11, 22 sama 33 itu biasanya jadi orang gede. Katanya. Berarti ada nomor apes juga. Enggak, kalau nomor apes gue nggak tahu. Tapi nomorologi yang gue tahu waktu itu 11, 22 sama 33 gitu. Tuh makanya itu kenapa gue jual baju tuh angkanya 22 belakangnya. Tanggal lahir lu berapa? lahir muda 15. 15 bulan 10. 10, 15, tunggu hitung ya 15, dik 1 tambah 5, 6 tambah 1 7 tahun 87. 19 87. 7 8 tambah 9 17 87. 17 tambah 8 berapa? 25. 25 tambah 7. 32. 7 32. Ih hampir 33 cuy. Hampir. Makanya lu tuh hampir sukses mulu. Dia sukses kok. Hampir sukses semua. Enggak, dia tuh seringnya udah sukses terus dijual YouTube kayak gitu nanggung. Iya. Cerita dulu dong. Apanya cerita? Kemarin di sini ditanya-tanya Om Deddy. Iya. Ini kan masih bersih-bersih, sabar dulu kenapa? Aku nggak nginep ah. Nginep dong. Siapa yang suruh nginep? Nggak ada yang suruh nginep. Nggak ada ya? Om Deddy kemarin kita nginep ya? Iya, dia nginep. Terus olahraga gitu ya? Iya, udah janji soalnya. Oh udah janji ya? Janji dari sebelum maraton ya. Iya. Oh iya, gue sebenarnya mau nginep cuman 180.000 yang nonton. Viewer. itu bagus ya? Gede banget. Mas Denny nginepnya. Dia masih jawab, masih try. Niko Paen kerja bakti yang nginep. Aku ulang tahun barengan 22 April. Calo biasa sombong. Beruan sih berada lucu banget. Apa yang Maroko? Tapi di sini juga banyak yang hujat-hujat kadang-kadang. Banyak. Banyak. Yang paling sering kehujat siapa? Gua lah. Oh dia. Ya karena dia gila di sisi Dia kan emang dia kan yang itunya kan. enggak ya, kalau di season sebelumnya jarang, dia gara-gara di season ini Season gila ini aja. kan ada kejadian juga. Iya, tapi kan nggak banyak orang yang ngeh dengan kejadian itu dampaknya atau efeknya ke dia gimana. Ya karena kan orang cuma satu sudut pandang. Yes. Gitu. Tapi lu kena mental. Dengan hujatan-hujatan itu. Sama hujatannya. Enggak, maksudnya dengan kondisi yang ada berikut hujatan semua kena mental. Lu ngerasanya atau lu berusaha untuk denial? Enggak sih, gue fokusnya ke grief gue aja sih. Iya. Lu fokusnya Supaya ke lu gua. tidak berasa itu mengganggu kesehatan mental Iya, lo. iya. Oh jadi lu jaga fokus di situ. Iya, gue fokus di situ. Terus ada momen kayak lu sedih tiba-tiba itu udah lagi Wah, itu beneran itu lagi pertahanan lu lagi bocor, Iya, imun lu lagi kena tuh. bocor. Gue nangis berkali-kali di stream. Even di belakang pun, even anak-anak apapun dimanapun gue nangis. Iya, gua ada lihat tuh momen-momen gitu tuh. Itu gua kalau ngelihat dia di momen kayak gitu, gua kasihan gitu. Kayak nggak ada temennya, padahal di situ Ada, rame. Tahu gua rame. Mereka Cuma mah kan support ada penyendiri. semua. Hanya dia sama dia aja yang tahu hatinya dia nih. Iya bang.
DJ dong, DJ. Siapa yang lu datengin dah DJ? Apaan sih? Mereka buat siapa sih? Nggak bisa ya kita tiba-tiba kayak ngundang DJ gitu terus kita nggak DJ. Bisa aja telepon kalau mau berangkat datang dah. Iya. Bisa. Terus cewek-cewek cakep. Izinnya dari dia. Bang izin bang. Malam-malam nih viewer pengen nonton DJ. Udah copyright. Hah? Udah copyright. Oh kena copyright. Oh iya. Gimana ceritanya copyright tuh gimana sih mas? Jadi ya juga lah. Jadi kita tuh udah sering setel lagu. Biasanya videonya ke take down doang kok. Cuma kalau misalkan keseringan, live-nya tuh bisa keblok. Nah, kita udah kena warning kalau misalkan kena banyak copyright lagi atau setel lagu lagi. Iya sih, pasti. 7 hari gak bisa live. Iya, karena itu kan lagu-lagunya banyak punya orang. Iya. Kan? Jadi harus bener-bener Kurasi banget. dikurasi banget ya. Padahal seru ya. Seru. Makanya kemarin kita waktu acara Sektor B tuh bikin channel baru. Oh akhirnya bikin channel baru buat antisipasi itu. Iya, live-nya gak di channel ini dan itu pun kena gitu deh pokoknya. Mantap ya kok ya. Gimana kok? Ya udahlah ya. Dua-dua bagus ya Yuk ya. Dua-dua ya. Lo harus cerita sama gua. Iya. Udah. Gimana? Enggak gimana. Maaf ya. Saya tahu cerita apa saya aja yang cerita. Iya boleh. Ini betot. Nih? Oh nggak usah ya? Kenapa tuh ketawa-ketawa? Bang Renzo, Bang Rob udah lama ya? Arab tuh gue kenal waktu gue pertama ngundang podcast ya Arab ya? Sebelumnya udah. Jadi ada ceritanya. Ini gue nggak tahu nih ceritanya benar atau enggak. Ceritanya itu waktu itu gue pernah ketemu Arab di satu event. Nama dia lagi gede banget. Gamers ganteng idaman gitu-gitulah ya. Fak pencitraan. Sebelum sebelum dia kehilangan rumahnya gitu-gitu deh. Terus pas gue ketemu itu gue lihat, siapa nih orang kan gue tuh kan dari zaman dulu ya ibaratnya. Terus gue lihat, terus gue riset, oh iya ini lagi naik daun gitu. Udah nih gue bikin konten gue mulai naik pelan-pelan. Akhirnya ngundang dia. Terus dari situ gue Arab, Ocha, Igun, sama ada juri tamu. Selalu 5 berarti. Juri tamu tuh kayak ini Juri tamu ganti. Goril gitu ya. Juri tamu ganti. Goril, Maya, Mbak Maya dan lain-lain lah pokoknya. Dari situ tuh sering ngobrol, sering bercanda bareng. Awalnya gue yakin dia juga nggak terlalu demen sama gue, karena muka gue tuh kan ini ya, muka-muka. Sombong enggak, emang nggak demen kok, gue ngomong kok langsung. Iya. Gue langsung ngomong. Muka-muka yang gak bisa senyum gitu. Bukan. Ketus. Gue tuh intimidatif. Muka gue tuh Menyerang. lebih ke nyebelin. Kalau gue kurang senyum itu lebih kerasa lagi nggak. Orang tuh lebih gampang untuk berburuk sangka ngeliat. Terus gue satu ruangan sama dia. Jutek kali gitu ya, Jutek sih sebenarnya nggak kayak Kan kayak nyebelin. nyebelin anjing. Gue langsung ngomong di hari kedua IGT kalau nggak salah. Gue ngomong, gue samperin, gue kayak, lu tau gak gue kan teman sama lu? Lucu banget aja. Beneran. Iya. Terus. Ya udah gitu aja. Terus gue jawab, iya. Iya gue tahu. Iya, gue tahu. Kok lu bisa tahu? Iya gue tahu. Gitu. Nggak Ya apa-apa, udah. santai aja Rap gitu. Iya, terus gimana baiknya nih? Gitu. Ya udah kita berantem aja. Tapi itu beneran. Tapi Real. gue lebih suka pertemanan kayak gitu. Yang depan-depanan langsung. Iya sih. Jadi gue tuh nggak terlalu suka orang ngomong di belakang. Kalaupun ada masalah itu ngobrol depan aja. Karena laki-laki tuh menyelesaikan masalah di depan. Kaget gue anjing. Tapi gue respect karena dia ngomong langsung. Iya, itu ngomong langsung. gue respect. Gue sih malah nggak jadi kayak negatif, malah ini orang pengen menyelesaikan masalah dengan baik gitu, gentle. Jadi gue positif gitu. Kalau enggak kan bisa jadi negatif. Terus ya udah dari situ gue ngeliat, gue suka ngeliatin dia. Ini orang kok kayak kesepian ya gitu. Ini menurut gue ya. Ini Pada saat itu memang lagi momennya. Pada saat gitu itu. Enggak, Iya. itu memang lagi momennya kan. gue ngerasanya begitu. Ini gue bukan ngejudge dia, gue ngerasanya. Namanya perasaan kan bisa salah kan. Terus akhirnya kadang-kadang gue ajak bercanda gitu. Terus gue lihat dia cukup terhibur lah dengan bercandaan gue. Ya gue juga ngerasa seneng kan. Terus lama-lama akhirnya makin dekat. Malah akhirnya kebawa ke meja juri. Ya. Kadang-kadang kode-kodean minta gitu.
jadi enak gitu. Waktu berlalu, masalah dia makin banyak. Kadang-kadang dia mampir, dia seneng ngobrol sama Cik Olive. Nyambung. Jadi kalau dia datang, gue ke situ. Nah biasanya yang nemenin paling lama tuh Cik Olive. Gue paling dapat informasinya aja gitu, garis besarnya lah. Udah tuh, abis itu tiba-tiba ngilang tuh. Gue tahu tuh dia lagi bergerilya, tiba-tiba ngubungin, gitu aja dia. Tapi kita pantau selalu dari jauh. Maksudnya Arab itu buat gue orang yang butuh, sebenarnya bukan butuh teori, bukan butuh nasihat. Yang dia butuh adalah orang yang bisa nemenin dia jalan. Karena dia nggak pengen, sebenarnya dia nggak pengen, dia sebenarnya kan pinter ya, dia banyak tahu ya. Enggak. Kemarin IQ lu kenapa 80 ya? Lagi gila. Itu anjing banget sih bahasa. 85. Sini dulu. Lu kenapa 85? Lu bilang sama gue 140 kok kenapa kebakar sih lu? Hei. Salah ya latih. Sandalku enggak salah. Sandalku bener kok. Gua kerak. Lucu banget. Lu jangan bete lah. Marah dia sendal dipakai no, marah dia. Iya. Kok sandal? Ini lagi nge-dislike ya? Enggak. Itu lagi bukan lagi, maksudnya emang gue tolol aja. Gak apa-apa lah. IQ itu tidak menjadi penentu. Banyak kok orang-orang yang biasa-biasa aja. Levelnya emosionalnya lagi nggak stabil. Udah nggak usah Lucu. nggak usah disapu, udah emang gue tolol aja udah. Tenang, gue 83. Jadi kita sebelahan. Aman aja. Ini gue lagi cerita nih. Ya. Sampai di mana gue Dia tadi? butuh orang yang nemenin karena dia sebenarnya pinter. Iya, Nah, dia sebenarnya emang udah tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi dia lebih butuh orang yang bisa mengerti apapun itu, menerima dia padanya aja. So far sih itu mungkin yang ya kita coba sebagai teman gitu. Walaupun kadang-kadang mulut gue tajam. Tanya sama dia berapa kali. Dia butuh orang kayak gitu. Gue nggak tahu dia butuh atau enggak. Cuma gue nggak bisa aja ngelihat orang kalau udah kejauhan jalan masih gue tegur. Karena itu kayak gue ngelihat diri gue di dalam dia. Kan gue pengalaman sudah lumayan banyak. Gue nggak mau dia mengalami hal yang lebih buruk daripada gue. Niatnya baik. Iya, niatnya baik, tapi belum tentu orang bisa terima kan. Jadi kadang-kadang gue hati-hati banget nih kalau ngomong sama dia. Takutnya dia tersinggung. Egonya gitu. tinggi emang dia. Ya ego tinggi nggak apa-apa lah, namanya kita masih muda ya. Bang, itu bang tiba-tiba ini bang diem aja bang. Waduh siapa lagi tuh bang? Nggak ada. Udah siap bang. Gitu ceritanya. Nakal emang Densu nih. Tolol banget anjing semua mau di. Kalian kan pasti belum kenal gue baik. Harus dilihat kan? gitu maksud gue. Yang sering nonton tuh selalu Bang Densu notice tuh kalau dulunya nakal banget. Memang. Gue Kalau boleh dibahas tuh nakalnya kayak gimana sih Bang? gue tuh nganggap diri gue tuh udah bukan nakal, gue pendosa. Jadi gue ngerasa Sama Brevi nakalan mana? lah dia nggak ada main-main sama gue. Set. Masih kudata sama gue dia. Maaf ya Brevi. Kok kagak lu? Brevi sebenarnya emang kalau ukuran menurut gue belum nakal. Cuma Kalau gue udah nakal, nggak usah ditambahin. Nggak usah tambahin, dia lagi ngantuk. Kalau gue tuh nakalnya dulu tuh cuman drugs aja yang gue nggak cobain. Sama sekali. Pernah sekali itu gara-gara cewek tuh di dalam mulutnya ada barang, nyikat mulut gue, terus dimasukin tuh barang. Ya kita susah juga kan ya. Barangnya berbentuk pil gitu. Iya, pil KB. Aku nggak tahu beneran nggak tahu nih. Jadi gue juga susah nolaknya lah. Udah akhirnya karena ketelan segala macam, gue agak deg-degan reaksinya gimana nih gitu. Ternyata nggak ngaruh sih. Memang daya tahan tubuh gue agak kuat tuh. Tapi emang gue gak interest itu. Jadi nakalnya lebih fokusnya gue ke cewek. Terus main cewek ya, gue gak main cowok ya. Iya, gak usah dilambai-lambain gitu. Karena gue pernah masuk di ini forum gay bro. Dulu gue pernah masuk di forum Maksudnya gay. masuk itu ada di daftar forum gay. Jadi kesannya gue itu karena mungkin gue jarang ngasih lihat gue sama cewek ya. Jadi kesannya gue gay. Pertanyaanku- Sampai foto gue diedit bagian bawahnya ini pegang bola basket, bawahnya ada titik tapi bukan telanjang. Nah, pertanyaanku, Kodensu kok bisa tahu kalau Kodensu masuk forum Kan gay? dikirimin sama orang. Orang yang buka forum gay dong berarti. Iya. Apa nih? Lucu banget. Lu goblok. Goblok lu. Spill aja kali Ram. Lebay. Gak apa-apa juga. Enggak. TP tahu emang? Tahu ya? Lu tahu juga?
Gue cari tahu lewat mereka. Gitu ceritanya, Pe. Hanya dia bilang jangan minum, ya kan? Enggak, aman. Gue sober banget, sumpah. Sumpah. Oh, tapi sekarang tiba-tiba pengen bikin film, kenapa tiba-tiba? Maksudnya kayak apa motivasinya gitu? Oh, film. Ya, misalnya kan tiba-tiba gitu kayak berpikiran. Ya walaupun dulu kan Kodir juga sering jadi Iya, gue main film. ya main film apa. Sebenarnya ceritanya itu kemarin itu kan ada yang pernah gue podcast. Namanya tuh Fanny Kondo. Nah, Fanny Kondo ini ceritanya itu memang bagus banget. Sorry, Fanny Kondo itu nama orang? Nama orang. Oh, nama orang, oke. Jadi awalnya gue nggak tahu beliau itu siapa karena banyak yang ngetek. Karena banyak yang ngetek, gue baca sedikit komennya tentang cerita, kok kayak menarik gitu. Akhirnya gue suruh undang. Pas gue dengar ceritanya, gue kaget. Ternyata jadi dia itu nikah sama orang Jepang yang kerja dan tinggal di Indonesia. Setelah dia nikah, dia kan cuma kasir ya. Jadi ini kayak Cinderella story gitu lah. Sorry, Fanny Kondo itu cowok atau cewek? Cewek. Oh, cewek, oke. Kayak Cinderella story, ternyata si GM-nya mau sama dia, nikah lah nih mereka. Nah, karena dia sudah nikah itu dia berhenti dari kasir, dia menjadi konten kreator supaya dia bisa nge-support si suaminya. Dia bikin konten di TikTok. Nah, rame dan viral karena abis dia nikah, dia beli kuburan. Nah, dia bilang sama suaminya kalau ini sebagai rumah masa depan mereka, kan aneh ya, maksudnya abis nikah ya. Oke, lanjut cerita. Berapa tahun mereka nikah, ternyata si suaminya ini sudah pernah nikah. Gitu. Intinya begitulah ya. Terus akhirnya mereka mau punya anak gak bisa-bisa. Oke, berapa lama tuh? Inti ceritanya tuh 4-5 tahun itu mereka gak bisa punya anak. Oke. Sampai akhirnya mereka program bayi tabung lah supaya bisa punya anak. Oke. Di dalam posisi mereka sedang program bayi tabung, suaminya kena kanker. Suaminya kena kanker, sakitnya makin parah, dia coba segala macam ritual. Ya kalau di Islam tuh kan ada banyak apa ya istilahnya ya, kayak usaha ya. Ikhtiar. Ya ikhtiar kayak sedekah. Malah dikata-katain. Kalau mau sedekah itu pakai hijab dulu, pakaian lu nggak beres. Memang sih dia pakaiannya kurang bagus. Iya, nggak tertutup. Sampai akhirnya bela-belain tuh demi karena suaminya makin sekarat dia hijab. Setelah itu dia ngomong tuh di podcast gua. Masa begitu? Gua tanya dong. Terus abis itu suami lu sembuh, meninggal. Setelah berhijab. Suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal dia hamil. Nah pada saat podcast tempat gua lagi hamil 3 bulan. Sorry, dari program bayi tabung? Iya. Kaget gua. Terus gua bilang, "Loh ini lagi hamil?" "Iya." "Suami lu baru meninggal?" "Iya." Nah itu. Setelah podcast gua itu viral, banyak PH yang hubungin untuk dibikin film. Bukan gua yang mau bikin, gua kan nggak di situ. Terus? Nah dia nggak ketemu nih, menurut dia apa yang ditawarkan ke dia tuh kok nggak nemu di hatinya dia. Nah dia memang ada ikhtiar. Kalau memang filmnya mau dibikin dan dibeli IP-nya, dia pengen uangnya itu dibikin masjid buat suaminya, karena suaminya mualaf. Kan orang Jepang gak mainnya ceritanya. Akhirnya ngobrol sama Ci Olive deket. Ci Olive ini emang kampret emang. Ci Olive itu kan pernah bikin PH buat gua. Karena dia tuh, jadi sebenarnya gini nih, di dalam rumah gua itu semua tuh yang ngatur Ci Olive. Tiba-tiba ada PH itu gua nggak tahu dari mana itu. PT itu gua nggak tahu dari mana lah. Pokoknya Ci Olive tiba-tiba ada PH. Tiba-tiba bikin PH. Ngobrol ke gua, "Yang, kamu mau nggak bikin filmnya Fanny Kondo?" Lah, bukannya kemarin aku udah bilang PH ini aja bagus. Lagi bahas apa sih, Blay? Lagi bahas gue bikin film nih ceritanya. Sorry, gue zone up. Sorry. Iya nggak apa-apa, lanjut. Habis itu, Ci Olive bilang sama gue, poin yang tadi terus gue bilang, emang kenapa ya? Kamu bisa nggak bikin filmnya? Bisa, gue bilang. Kamu mau nggak? Jadi maksudnya mendanai sendiri gitu kan ya, jadi PK sendiri ya. Iya, karena kan Ci Olive mau danain. Iya. Gue bilang bisa, tapi kamu mau nggak? Enggak, karena bikin film itu susah. Dan banyak orang bikin film kejar tujuannya itu cuma cari untung. Kayaknya aku nggak di situ. Oh ya udah, dia diem nih. Gue pikir apa gitu, tahu-tahu dibeli IP-nya sama Ci Olive. Dan dibikin sekarang. Akhirnya dibuang ke gua. Ya udah aku beli IP-nya yang gitu. Akhirnya kan kita sebagai suami kan, Ya udah, mau nggak mau. gue coba cari cara buat nolak tuh waktu itu. Gue bilang coba deh, kamu jual lagi lah IP-nya. Ih, jangan.
Kalau nggak lu cari sutradaranya, dicari beneran sutradaranya. Mas Oli. Iya, udah dapat nih sutradaranya. Terus coba lu cari dulu, ini kan kalau lu PH baru kan masuk SX1 kan nggak bisa langsung. Lu mesti ada tandeman PH lain. Dicari, dapat. Akhirnya ya sudahlah, gue bantuin akhirnya. Siapa aja pemainnya? Mau gue sebut nih? Enggak. Boleh gak? Aman aja. Aman. Kapan nih tayangnya kapan? Itu udah proses syuting belum kok? Udah selesai. Oh, udah selesai. Bukan Densus sebagai PH atau sebagai sutradara? PH, gue sebagai produser. Produser. Oh, eksekutif produser. Iya, pemilik ya. Pemilik. Eksekutif. Kapan tayangnya? Tayangnya kita kan kalau film itu gue nggak tahu nih lu kejadian nggak. Jadi lu kan harus ngajuin, kan lu bikin film juga kan. Judulnya apa? Harus horor.